Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya untuk mata kuliah Manajemen Sumber Daya Alam pada program studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kali ini kita akan bicara tentang analisis daya dukung lahan pertanian. Apa itu daya dukung lahan pertanian dan bagaimana analisisnya dan dampak terhadap pertanian? Ya, kita bisa lihat bahwa sebagian besar penduduk Indonesia ini bekerja di sektor pertanian. Maka tidak eh, apa namanya salah kalau dikatakan sebagai negara agraris. Yang tentu mereka menggantungkan hidupnya dari pertanian atau lahan pertanian. Namun ternyata lahan pertanian sebagai tempat beraktivitas atau berproduksi kegiatan itu semakin mengalami penyempitan atau penurunan. Sementara jumlah penduduk terus meningkat ya, dengan aktivitas pembangunan yang telah banyak menyita lahan pertanian untuk kebutuhan aktivitas mereka, terutama di sektor non-pertanian. Nah, tekanan penduduk terhadap lahan pertanian semakin meningkat, sehingga ini merupakan kemampuan lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan, terutama bagi penduduk itu semakin berkurang, ya, karena secara kuantitas jumlahnya mengalami penurunan. Nah, keadaan ini tentu sangat kontradiktif. Pertambahan penduduk membawa konsekuensi pertama peningkatan kebutuhan bahan makanan dan yang kedua ketersediaan bahan pangan. Keduanya merupakan hal yang penting dalam kehidupan. Dua hal di atas harus mampu dipenuhi oleh daerah dengan cara memanfaatkan dan meningkatkan potensi sumber daya yang ada. Apabila keadaan ini dibiarkan berlangsung terus-menerus, maka bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi negara kekurangan pangan, net importer bahan pangan. Ini sudah kita rasakan setiap bertahun-tahun terakhir ini selalu ada impor bahan pangan dan itu menjadi sangat berisiko bagi kehidupan bernegara, berbangsa, bermasyarakat. Ya. Nah, oleh karena itu kita perlu melihat daya dukung lahan sebagai salah satu analisis yang bisa digunakan untuk menjadi bahan pengambilan keputusan atau kebijakan untuk di masa yang akan. Nah, daya dukung lahan itu diartikan sebagai kemampuan bahan pada satu satuan lahan untuk mendukung kebutuhan manusia, ya, berbagai kebutuhan manusia, terutama untuk memenuhi kebutuhan pangan. Daya dukung lahan pertanian bukanlah besaran yang tetap, melainkan berubah-ubah menurut waktu karena adanya perubahan teknologi dan kebudayaan. Ini yang perlu dicermati ya. Teknologi akan mempengaruhi produktivitas lahan, sedangkan kebudayaan menentukan kebutuhan hidup setiap individu ya, berkaitan dengan gaya hidup manusia terutama. Perhitungan daya dukung lahan seharusnya dihitung dari data yang dikumpulkan cukup waktu ya, rentang waktu yang lama, sehingga akan menggambarkan keadaan daerah dari waktu ke waktu yang sesungguhnya. Nah, penurunan daya dukung lahan ini dipengaruhi oleh misalnya tadi jumlah penduduk yang terus meningkat. Kemudian luas lahan yang semakin berkurang. Yang ketiga, prosentase jumlah petani dan luas lahan yang diperlukan untuk hidup layak. Untuk mengatasi penurunan daya dukung lahan itu dapat dilakukan di antara lain adalah konversi lahan, yaitu merubah jenis penggunaan lahan ke arah usaha yang lebih menguntungkan tetapi disesuaikan wilayah. Yang kedua, intensifikasi lahan, yakni menggunakan teknologi baru dalam berusaha tani sehingga produktivitasnya bisa lebih meningkat. Yang ketiga, konservasi lahan, yaitu mencegah kerusakan sumber daya lahan atau upaya-upaya pelestarian sumber daya lahan. Nah, analisis daya dukung lahan pertanian ini perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan lahan dalam rangka menyediakan pangan bagi pemenuhan kebutuhan penduduk di satu daerah dan dalam waktu tertentu ya. Imbangan tingkat pemanfaatan lahan dengan
daya dukung lahan menjadi ukuran kelayaan penggunaan. Sebaliknya, jika pemakaian lahan telah melampaui kemampuan daya dukung lahan, maka pemanfaatan lahan tidak dipakai secara efektif. Nah, ini contoh atau formulasi rumusan perhitungan daya dukung lahan. Alfa sama dengan X dibagikan. Alfa itu tingkat daya dukung lahan pertanian, X itu luas panen tanaman pangan per kapita, dan K itu luas lahan untuk swasembada pangan. Untuk X sendiri itu bisa dicari dengan luas panen, hektar dibagi jumlah penduduk jiwa. Dan K itu dicari dengan konsumsi fisik minimum atau KFM beras dibagi produksi tanaman pangan, dalam hal ini beras, per hektar per bulan. KFM sama dengan 151,2 kg per kapita per tahun. Ini standar yang masih kita bisa melihat dari kriteria apakah daya dukung lahan ini masuk kategori yang mana. Dari nilai alfa yang telah dihasilkan itu bisa dipergunakan sebagai indikator kemampuan lahan pertanian dalam memenuhi kebutuhan pangan di suatu wilayah. Kelas yang pertama adalah alfa di atas 2,47. Wilayah yang mampu swasembada pangan dan mampu memberikan kehidupan yang layak bagi penduduknya. Yang kelas 2, 1 sampai 2,7. Wilayah yang mampu swasembada pangan tapi belum mampu memberikan kehidupan yang layak bagi penduduknya. Dan yang ketiga itu antara alfanya kurang dari 1, wilayah yang belum mampu swasembada pangan. Nah, ini 3 kategori atau kriteria yang bisa dijadikan patokan kemampuan atau daya dukung lahan pertanian. Nah, berkaitan dengan daya dukung lahan pertanian, kita juga bisa menentukan jumlah penduduk optimal, yaitu apa namanya, dari rumusan daya dukung lahan itu kita bisa mencari jumlah penduduk optimal. Ya, yang dapat didukung oleh hasil tanaman pangan dari lahan pertanian yang ada di wilayah tersebut. Jadi jumlah penduduk optimal itu jumlah yang optimal didukung oleh hasil panen tanaman pangan dari lahan pertanian, yaitu JPO sama dengan DDL atau jumlah penduduk optimal sama dengan daya dukung lahan kali jumlah penduduk. Ini contoh kasus yang ada misalnya di Kabupaten Minahasa. Ada 3 kelas di sana. Kelas 1 itu yang nilainya di atas 2,47. Ada 2 kecamatan yaitu Kecamatan Kakas dan Tompaso. Yang kelas 2 yang nilainya 1 sampai dengan 2,47 ada 7 kecamatan: Langowan Barat, Langowan Timur, Rembokan, Kawangpoan, Sonder, Tondano Barat, Tondano Timur. Dan yang kelas 3 kurang dari 1 itu 6 kecamatan: Tombariri, Eris, Lembian Timur, Ombi, Binilang, dan Tombulu. Totalnya 15. Nah, kita bisa lakukan analisis jumlah penduduk optimalnya di daerah tersebut. Ya, dengan melihat seperti itu, ketika daya dukungnya 1,57 misalnya dengan jumlah penduduk 22.017 jiwa, itu jumlah optimalnya 34.000. Jadi kalau di atas 1 jumlah penduduk optimalnya ya di atas ya existingnya. Ya. Tapi misalnya yang kurang dari 1, misalnya Tombariri, jumlah penduduk existing itu 25.765. Daya dukungnya kecil, cuma 0,36, maka optimalnya ya kecil, cuman harus hanya mampu dari hasil panennya hanya mampu menyediakan pangan sebanyak 9.000. Jadi ada kekurangan produksi yang dibutuhkan untuk kebutuhan penduduk. Ini contohnya dari berbagai kasus. Nah, saya kira itu contoh daya dukung lahan ini bisa menjadi inspirasi kita untuk memperhatikan atau melihat daya dukung lahan di wilayah-wilayah yang ada yang kita cermati, terutama daerah suburban yang memiliki potensi
konversi lahan pertanian menjadi non-pertanian. Lalu bagaimana daya dukung lahannya dan bagaimana mengantisipasinya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Kita cukupkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.